Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kembali kita datang menghampiri hadirat Allah di tempat yang maha tinggi. Kita rindu meninggikan Dia, mengagungkan namanya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari saya ajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur karena kasih-Nya yang luar biasa. Sejauh timur dari barat. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik, Engkau agung, Engkau heran. Kasih Allah luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hidup
karena kasih-Mu besar di dalam kehidupan kami sekalian. Kasih Allah yang memungkinkan kami sekalian untuk datang beribadah berbakti kepada Engkau. Karena kami menyadari Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai manusia, banyak keterbatasan, banyak kekurangan yang kami miliki Tuhan. Bahkan seringkali kami mendukakan hati Engkau, salah. Inilah yang menjadikan kami tidak layak menghampiri hadirat Allah di tempat tinggi. Pada pagi hari ini Bapa, kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus kami yang hidup, ajaib dan heran. Oleh kuasa darah Yesus, dosa-dosa kami disucikan, dan karena anugerah Tuhan yang luar biasa, kami berkenan menghampiri hadirat Allah di tempat yang maha tinggi. Layakan kami Tuhan, berikan pengurapan kepada kami sekalian, leader, pemain musik, LCD, sound system, kameramen Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini Bapa. Kami membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus Allah terjadi di tempat ini, agar kami boleh merasakan kasih dan kuasa yang dari surga. Sidang jemaat-Mu yang telah berhimpun, berkumpul bersatu hati bersama-sama di tempat ini Tuhan, dialah urapan Allah yang menjadikan kami, sidang jemaat-Mu Tuhan, boleh merasakan kasih dan kuasa yang dari Engkau. Sehingga kami pulang Tuhan tidak sama dengan keadaan ketika kami datang. Karena kami pulang membawa perubahan baru di dalam kehidupan kami. Kami pulang membawa kekuatan. Kami pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Untuk sakit penyakit yang diderita oleh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya tatkala kuasa Allah bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Semua sidang jemaat-Mu dimenangkan, dikuatkan, dimerdekakan, disembuhkan, karena kuasa Yesus luar biasa di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila ada kuasa-kuasa si jahat, roh-roh jahat, penguasa di udara yang akan mengambil bagian terpenting dalam hidup kami pada saat ini Bapa, Engkau usir mereka di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah yang dimenangkan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus kita yang kita Haleluya. sembah. Tiada terukur kasih-Nya bagi kita semua. Kasih Tuhan luar biasa, panjang dan lebar, melebihi lautan. Lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Kurang food kalau kita tidak bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri, memuliakan Tuhan, meninggikan namanya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau.
perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Musik memuji Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan ajaib dan heran. Dia mengasihi saya, mengasihi saudara sekalian. Dengan kasih-Nya itu, Tuhan ingin agar hidup kita, sidang jemaat Elohim, tetap di dalam kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Yesus karena kasih-Nya luar biasa. Ya dan amin. Haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Glory. Kasih Tuhan. Sidang jemaat silakan duduk. Dialah Tuhan yang berjanji. Tidak sekalipun Dia ingkar janji dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Sekalipun ku berjalan
genap hati kami, karena Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pengasih dan penyayang ya Tuhan. Hidup kami hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kini Tuhan kami berada di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba dengan Rohul Kudus-Mu, berbicara dan berkata-katalah menurut kehendak hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kuatkan dan teguhkan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tema firman Tuhan berdoa dan berpuasa. Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus mengajak 3 rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas gunung untuk berdoa di sana. Ketika berdoa, tiba-tiba Yesus wajahnya itu bersinar terang, badannya pun berkilau-kilauan. Nah, saudara, dan kemudian mereka mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Setelah peristiwa ini, mereka itu turun dari gunung. Begitu turun, Yesus melihat orang banyak dan bapak-bapak menangis, teriak-teriak. Wah, ada apa ini? Ternyata seorang bapak punya anak, ya, anak remaja itu dirasuk setan. Dan setan ini sering membuat anak remaja ini jatuh ke kali, kadang-kadang jatuh ke api, dan badannya dibentur-benturkan. Nah, saudara, kemudian 9 rasul kan tidak ikut ke gunung, itu berdoa, usir dalam nama Yesus. Enggak mau pergi setannya, saudara. Diusir lagi, enggak mau pergi. Berjam-jam tetap saja setannya bercokol di dalam tubuh anak muda ini. Jadi bapaknya itu kecewa, anakku sengsara diganggu oleh setan, didoakan nggak sembuh, saudara. Ya, saudara. Rasul-rasul pun menjadi kecewa, loh. Biasa dalam nama Yesus bisa diusir itu setan-setan. Kali ini alot bukan main. Nah, begitu Yesus turun, lalu bapaknya ini nangis dan minta tolong supaya Yesus sembuhkan. Bawa ke sini anak itu. Ditengking oleh Yesus, satu kata saja, setannya itu pergi. Dan anak ini menjadi sembuh total, sehat walafiat, waras. Wah, mereka semua kagum. Mereka semua heran. Kuasa Yesus tidak terbatas. Lalu jemaat begitu banyak pulang masing-masing. Rasul-rasul kumpul, lalu sharing. Lalu salah satu rasul, Tuhan, kami berdoa dengan serius untuk anak muda ini, kami mengusir setan dalam nama Yesus.
kok nggak bisa sembuh? Kenapa Tuhan? Lalu apa kata Yesus? Jenis ini. Jadi setan itu berjenis-jenis, saudara. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa, saudara? Berdoa dan berpuasa. Oh, kami enggak melakukan itu. Kami hanya berdoa saja. Sebelum pelayanan harus mereka duduk di kaki Tuhan dan melakukan puasa. Saudara kekasih, doa dan berpuasa itu luar biasa. Puasa itu artinya kita mengosongkan diri, lapar, tidak makan, dan konsentrasi kita menjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu kita melihat, saudara kasih, semua agama mengenal apa itu puasa, ya. Dan pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita harus melakukan doa puasa untuk mengusir jenis setan yang garang, yang kuat, yang jahat. Setan itu nggak ada yang baik, saudara. Karena itu saudara jangan bergaul dengan dukun-dukun, ya. Itu setan semua. Jangan orang-orang pintar, orang-orang yang tahyul dan sebagainya. Jangan, itu semua urusan setan. Saudara jangan bergaul, jauhkan dirimu. Kalau saudara kehilangan cincin, datang ke dukun minta tolong, di mana itu cincin? Jangan, itu saudara berarti bergaul dengan setan. Jangan, sama sekali jangan, ya. Diiming-imingi, oh manjur dia, jangan. Musuh Tuhan. Jadi saudara jangan bergaul dengan setan. Setan itu jahat, saudara. Seolah-olah dia baik padahal jahat. Di Taman Eden saja dia seolah-olah kan baik, seolah-olah memberi petunjuk kepada manusia, kamu kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, wah jadi hebat, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu semuanya. Padahal dibohongin manusia. Begitu petik makan jatuh dalam dosa, kematian menyongsong mereka. Jadi setan itu menipu, bohong, dusta. Hati-hati pergaulan saudara dengan setan, dengan tahyul-tahyul itu, hati-hati. Jangan sampai engkau terjerumus dalam pergaulan dengan setan. Setan itu kejam, saudara, jahat. Ayub saja orang yang saleh, yang beribadah kepada Tuhan, kaya raya dia, punya segala kambing, domba, keledai, unta dan sebagainya, kaya pokoknya. Istrinya hidup dalam kelimpahan, tiba-tiba dirampok oleh setan. Banyak bencana ditimbulkan, hancurkan, bangkrut. Ayub jadi bangkrut. Memang Tuhan ditantang oleh iblis, pasti Ayub akan menghujat Tuhan kalau dia jatuh miskin. Allah bilang enggak, dia orangnya tetap setia. Pasti Tuhan dia menghujat Tuhan. Izinkan aku. Ya memang Tuhan izinkan. Ternyata ketika Ayub bangkrut menjadi orang melarat, tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Aku terima berkat dari Tuhan, sekarang diambil lagi, puji Tuhan. Coba saudara, iblis gigit jari. Ya Tuhan, kalau dia dikasih sakit pasti dia menghujat Tuhan. Silakan Tuhan izinkan.
dikasih penyakit saudara, gatal-gatal semua tubuhnya. Ternyata saudara kasih, Ayub tetap setia kepada Tuhan, tidak berani menghujat Tuhan. Akhirnya Allah mengunjungi Ayub, disembuhkan penyakitnya, sehat, diberkati harta kekayaannya 2 kali lipat saudara setelah peristiwa itu. Jadi saya hendak bilang bahwa setan itu jahat. Anak-anak Tuhan jangan bergaul dengan setan-setan. Saudara kasih, bagaimana mengusir setan? Terkadang ada setan-setan tertentu yang harus diusir dengan doa dan puasa. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Terkadang bisa diusir hanya dengan doa saja. Tetapi ada jenis ini kata Tuhan, nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara, perjalanan hidup kita, peribadatan kita ini, saudara harus mengerti, sewaktu-waktu anak Tuhan harus melakukan puasa untuk sesuatu hal yang sukar dan sulit. Dulu gereja kita nggak punya gedung, sewa rumah gubuk, sengketa lagi. Tapi saya melakukan doa puasa, Tuhan memberkati. Saudara lihat buktinya, ini gedung gereja untuk saudara semua. Ini hasil dari doa dan puasa. Saya kagum dengan perbuatan Allah yang maha besar dan maha kuasa itu. Sewaktu-waktu saya harus berpuasa. Di Kerawang juga sama. Sekarang Kerawang punya gedung gereja sendiri, ada IMB-nya, malah dapat surat dari presiden. Nah, saudara kasih, itu semua disertai puasa. Nah, maka itu saya umumkan tiap hari Sabtu ada doa puasa bersama masing-masing di rumah. Saudara jangan anggap enteng, jangan acuh tak acuh, lakukan. Tapi tentu dalam kondisi tubuh saudara sehat, tidak terganggu oleh penyakit dan lain sebagainya. Memang itu sukarela, saudara harus berpuasa mulai hari Jumat malam, makan terakhir, terus sampai pagi hari Sabtu terus, paling cepat jam 1 siang, kalau saudara mau buka puasanya jam 5 sore boleh, atau malam boleh, sukarela. Tapi paling cepat jam 1 siang boleh buka puasa. Saudara kasih, ini terjadi juga di kitab Ester. Kalau saudara membaca kitab Ester, itu luar biasa, peristiwa demi peristiwa ajaib. Tapi nama Tuhan nggak ada di situ, di kitab Ester nggak ada, nama Allah nggak ada. Pernah dulu berapa tahun yang lampau saya undang Pak Stephen Tong khotbah di Bogor, gabungan aliran Pentakosta itu. Lalu kita adakan seminar waktu itu, ada yang bertanya kenapa kok kitab Ester nggak ada nama Tuhannya. Kalau saudara baca dari awal sampai akhir itu nama Tuhan nggak ada. Ini bukan berarti Tuhannya nggak ada. Memang di situ nama Tuhan disembunyikan. Yang ditonjolkan adalah perbuatan Allah yang dahsyat, itu yang ditonjolkan di dalam ayat-ayat itu. Jadi tidak berarti Tuhan tidak ada, tapi Tuhan ada, hanya namanya disembunyikan.
Nah, ini peristiwa Daniel pernah menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar itu mimpi melihat sebuah patung, lalu patung itu kepalanya dari emas murni, dadanya dari perak, lalu perutnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya dari besi dan tanah liat campur. Lalu tiba-tiba patung ini diserang oleh batu yang besar, hancur remuk, berkeping-keping, hilang. Lalu diterjemahkan oleh Daniel, kepala yang dari emas itu baginda Nebukadnezar, sekarang lagi jaya-jayanya. Tapi nanti Nebukadnezar akan turun takhta dan negeri itu jatuh ke tangan bangsa Madai dan Parsi. Dan ternyata betul, saudara, itu baru terjemahan nubuatan dari Daniel, ternyata betul. Setelah Nebukadnezar dan anaknya turun jatuh ke bangsa lain, bangsa Parsi. Nah, berkuasalah seorang bernama Ahasveros, orang Parsi berkuasa. Ibu kotanya letaknya di Susan, dan kota Susan ini besar, ramai sekali. Letaknya itu di sebelah timur Babylon, ya, dan timur laut Niniwe. Kalau saudara lihat di peta bumi itu letaknya begitu. Jadi ini Ahasveros orang Parsi berkuasa 127 kota, wilayah, daerah dikuasai oleh dia, berkuasa benar. Nah, saudara kasih, dia punya istri namanya Wasti. Ketika Wasti menolak dipanggil oleh raja untuk dipamerkan kecantikannya, dia cantiknya bukan main, maka raja marah, lalu Wasti dipecat, dan kemudian muncul, diadakan sayembara, gadis-gadis dari berbagai negeri itu dikumpulkan, yang paling cantik, yang paling menawan. Ternyata ditemukan nama gadis Hadasa atau Esther. Esther itu orang Yahudi, cantik dan perangainya itu luas. Orang melihat sama dia itu simpati sama dia. Akhirnya Ahasveros memilih Esther menjadi ratunya. Nah, zaman itu raja punya asisten namanya Haman. Haman itu orang Amalek. Sudah tahu dalam Alkitab itu Amalek itu musuh besar Yahudi, saudara. Tapi Haman itu berhasil memikat hati Raja Ahasveros, diangkat tinggi-tinggi menjadi pejabat tinggi yang dipercaya oleh Ahasveros. Nah, kita lihat Esther itu menjadi ratu, menjadi istri Ahasveros. Dia punya bapak asuh, bapak angkat namanya Mordekai. Ya, Mordekai itu ada hubungan famili dengan Esther. Ketika orang tua Esther meninggal, Mordekai angkat Esther menjadi anak angkat. Nah, saudara, terjadi suatu peristiwa. Haman itu karena diangkat oleh raja, semua orang harus sujud menyembah Haman.
Jadi kalau Haman jalan, orang-orang harus sujud menyembah dia. Nah, ternyata saudara, Mordekai itu orang Yahudi. Dia tidak mau menyembah manusia. Sebab Alkitab, Nabi Musa pesan hanya Tuhan yang harus dihormati. Jadi Mordekai ketika Haman lewat, Mordekai tetap saja berdiri, nggak mau menyembah. Ini dilaporkan oleh orang-orang tertentu. Kepada Haman dilaporkan Mordekai itu nggak mau nyembah loh. Dia orang Yahudi. Hah? Nggak mau menyembah? Coba dilihat lagi, diselidiki. Betul, setiap kali Haman lewat, semua sujud menyembah dia. Mordekai tidak mau menyembah, jadi marah betul. Tapi kalau hanya membunuh Mordekai itu kurang pas. Harus membunuh ras bangsa Yahudi semuanya di seluruh daerah kekuasaan dari Ahasveros. Jadi karena Haman dekat dengan raja, dia usul, baginda ini ada masyarakat Yahudi, wah kurang ajar dia, tidak mau taat kepada aturan raja. Dia itu harus dibasmi, harus dibunuh semuanya. Saya akan kasih 10.000 perak talenta untuk sumbang negara. Karena Haman dipercaya raja, raja setuju aja, baik. Jadi dia kasih cincin materai, semua surat distempel pakai cincin raja. Nah ini sudah kasih, Haman bikin surat lalu dibagikan ke seluruh daerah kekuasaan dari Ahasveros. Dari Susan, ibu kota itu penduduknya kan banyak orang Yahudi. Mendengar hal itu semua menangis. Tanggal 13 bulan Adar, bulan 12, semua orang harus angkat senjata, dibantai semua orang-orang Yahudi yang ada di Susan maupun di seluruh daerah kekuasaan raja. Nah ini saudara kasih, Mordekai melaporkan kepada Esther. Lalu saudara, Esther bilang, wah saya nggak bisa berbuat apa-apa karena selama ini ada aturan darurat dari raja. Dalam waktu 30 hari ini saya nggak pernah dipanggil walaupun saya ratu. Jadi orang yang tidak dipanggil oleh raja berani menghadap raja itu bisa dibunuh. Jadi aku nggak berani gitu tuh. Esther, kata Mordekai, dia sampaikan lagi, kalau kamu tidak menolong orang Yahudi pasti ada jalan lain yang bisa menolong mereka. Tapi kamu dan keluargamu terancam pembinasaan. Ini keadaannya gawat sekali. Nah, saudara kasih, lalu Esther bilang, kumpulkan orang Yahudi, perintahkan mereka puasa 3 hari untuk aku. Nanti setelah puasa aku akan menghadap raja, walaupun aku tidak dipanggil, aku akan menghadap raja. Sekalipun aku harus dibunuh, aku siap mati. Aku akan membela bangsa Yahudi melalui doa dan puasa. Jadi Mordekai ini
mengumumkan kepada orang-orang Yahudi dari mulut ke mulut, semua harus puasa, berpuasa 3 hari. Setelah 3 hari mereka puasa, heran saudara, raja ini nggak bisa tidur. Dia ingat, dia panggil asistennya, dulu coba ambil buku catatan sejarah, ambil dibaca, pernah terjadi bahwa Ahasveros ini akan dibunuh oleh orang namanya Bigtan dan Teres. Tapi persekongkolan ini diketahui oleh Mordekai. Mordekai lapor secara resmi, diadakan penyelidikan saksama, ternyata betul sida-sida Bigtan dan Teres ini rencana membunuh Ahasveros. Ditangkap dia, dihukum mati, saudara. Lalu raja bertanya, orang itu yang melapor, yang menyelamatkan aku, sudah diberi upah apa? Enggak ada, Tuan, enggak ada upah apa-apa. Wow. Jadi Ahasveros memberikan perintah kepada Haman. Ketika Haman datang ke istana, raja tanya, Haman, kalau raja ingin memberi upah kepada seseorang, harus diapakan ya? Haman pikir dia yang akan mendapat upah, siapa lagi kalau bukan aku, kata Haman. Jadi dia usul kepada raja, orang ini harus pakai pakaian raja, pakai mahkota raja, pakai kuda dari raja, diarak, dihormati gitu. Dia kira orang itu adalah Haman sendiri. Ternyata lalu setelah Haman cerita habis, raja bilang, lakukan itu terhadap Mordekai. Wah, kaget. Mordekai itu musuhnya Haman. Padahal Haman sudah sedia tiang gantungan untuk membunuh Mordekai. Jadi hari itu Mordekai itu diarak, saudara, diberi cincin materai. Dia diangkat menjadi orang yang berkuasa. Haman akhirnya stres, frustrasi. Dia pulang ke rumah lalu dia bunuh diri, saudara. Ini doa puasa luar biasa hasilnya. Bukan hanya itu saja, saudara. Esther kemudian menghadap raja. Malah raja berbelas pengasihan sama Esther. Esther, kamu minta apa? Separuh kerajaanku akan kuberikan kepadamu kalau kamu minta begitu. Enggak. Ya Baginda, saya terancam oleh bahaya. Ada orang yang akan membunuh aku dan membunuh bangsaku Yahudi. Tadi saya ralat Haman belum bunuh diri ya, dia pulang saja tapi dengan susah hati. Lalu Haman kembali menghadap raja atas undangan Esther makan malam. Lalu Esther melapor, aku diancam, dibunuh. Siapa dia itu yang mau membunuh kamu? Orang itu adalah Haman. Wah, saudara, raja marah, murka sekali terhadap Haman, dan Haman dihukum mati oleh raja. Nah, saudara, kemudian saudara Mordekai yang punya kekuasaan tinggi itu
tulis surat. Sebab Haman sudah menyebarkan surat kepada kepala-kepala daerah, nanti bulan Adar tanggal 13 orang harus angkat senjata bunuh semua orang Yahudi. Sekarang dirubah, orang Yahudi ya atas nama Raja Ahasveros, orang Yahudi bulan Adar itu bisa melakukan pembunuhan terhadap musuh-musuh yang mengancam mereka itu. Jadi terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Dulu sebelum puasa mereka itu resah. Orang-orang Yahudi menangis di tiap kota karena bulan Adar itu akan dibasmi oleh Haman. Tapi setelah mereka melakukan doa puasa, kuasa Tuhan bekerja mengubah situasi itu. Justru orang Yahudi diberi wewenang untuk membalas mereka musuh-musuh boleh dibunuh. Nah, ini terjadi di dalam kitab Ester. Saudara bisa baca pelan-pelan ya. Itu luar biasa saudara. Saya baca buku ini amat kagum. Tuhan yang namanya disembunyikan itu ternyata perbuatannya itu ajaib terhadap anak-anak Tuhan. Saudara punya kesempatan kalau engkau menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mari saudara, dengan doa mungkin belum terjawab, lakukan dengan puasa di rumah masing-masing. Ya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengubah situasi itu. Mungkin engkau mengalami kebangkrutan dalam bisnis, mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Jangan takut, engkau punya Allah yang Maha Kuasa. Kalau sudah berdoa ternyata belum terkabulkan, puasa di hadapan Tuhan, minta penyataan dari Allah. Allah berkuasa untuk menolong. Bayangkan saja saudara, orang bangsa Niniwe yang akan dibinasakan seperti Sodom Gomora. Ketika mendengar khotbah Yunus, mereka menangis. Raja memerintahkan semua harus berpuasa, menangis di hadapan Tuhan. Melihat perbuatan ini, Tuhan jatuh hati. Tuhan membatalkan hukuman terhadap penduduk Niniwe setelah mereka itu berpuasa di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Lukas ada disebutkan seorang bernama Hana. Hana itu seorang janda dan disebutkan umurnya 84, lebih tua dia dari saya. Saya baru 80 lebih ya. Dia 84 tapi sehat, rajin ke gereja dia saudara. Tidak melayani apa-apa karena sudah tua. Dia melakukan doa dan puasa. Dia melakukan doa puasa, berdoa untuk apa? Untuk umat Tuhan di Yerusalem. Sebab di Yerusalem itu banyak peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh terjadi, saudara. Jadi dia berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan Yerusalem. Saudara mungkin nggak bisa melayani apapun, khotbah nggak bisa, jadi WL nggak bisa, main musik juga nggak bisa, tapi saudara bisa ambil bagian dalam doa dan puasa. Gereja butuh tenaga saudara untuk melakukan
doa dan puasa. Berdoalah untuk jemaat GBI Elohim ini, supaya Tuhan memberikan perlindungan terhadap virus corona. Jangan ada yang kena virus corona. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah itu Allah yang agung dan ajaib. Kita melihat, saudara kekasih, di dalam firman Tuhan Keluaran 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, kata Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun termasuk virus corona yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, jangan diliputi oleh kecemasan dan ketakutan terhadap virus corona. Ada Tuhan Yehova Rafa yang sanggup melindungi saudara dan keluarga saudara. Gereja kita pun dilindungi oleh Tuhan sejak dibuka kembali ibadah seperti ini. Sudah berapa bulan, setengah tahun kalau nggak salah. Aman-aman kan? Jemaat disiplin pakai masker, jemaat disiplin cuci tangan, duduknya pun tidak kerumunan, aman. Jadi jangan takut ibadah di tempat ini, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Ya, asal kita berjaga-jaga dan berdoa. Nah, kalau ada kesulitan tertentu belum terkabul, lakukan puasa kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka jalan bagi saudara semuanya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saudara tidak perlu putus asa, saudara tidak perlu stres menghadapi problem yang sukar dan sulit. Di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada pertolongan yang ajaib. Lakukan doa dan puasa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah raya dari awal sampai akhir. Tuhan, setiap orang yang telah hadir di tempat ini, kiranya Tuhan menyertai mereka apapun yang mereka hadapi. Tuhanlah jawaban bagi tiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah raya kedua hari ini. Juga Tuhan ibadah raya di Karawang sore ini. Tuhan lindungi perjalanan kami ke Karawang. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Semua katakan amin. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau perhatikan, Engkau setia. Kan ku angkat tinggi
tinggi tanganku, tandaku bersama